Oke, bumbunya ada cabai merah, ini kalau suka pedas boleh ditambahkan cabenya, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 butir kemiri. Ini kita haluskan ya. Ini aku menggunakan blender ya teman-teman. Kemudian bahan lain ada 3 lembar daun jeruk, 1 sendok makan gula merah atau gula aren, terus 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe dan 1 batang serai ya. Ini selanjutnya ada 500 gram balung ayam ya teman-teman. Ini tapi dagingnya tuh masih banyak sekali ya, bukan cuma balungnya aja teman-teman. Ini setengah kilo itu harga 14.000 ya. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau menumis bumbu halusnya dulu ya teman-teman. Kita tumis bumbu halusnya, kita osreng-osreng sampai harum dan tanak ya. Sampai kadar airnya itu berkurang. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya masukkan daun salam, daun jeruk dan juga serai, serta jahe dan juga gula merahnya ya teman-teman. Ini kita osreng-osreng sebentar sampai harum ya, rempah-rempahnya itu keluar ya teman-teman. Ini baunya udah harum banget, enak banget. Kemudian masukkan 150 ml air putih ya. Tambahkan penyedap rasa ya teman-teman. 1 sendok teh gula, 1 sendok teh dan juga garam setengah sendok teh ya. Ini kita aduk-aduk biar tercampur merata. Kemudian masukkan balungan ayamnya ya. Ini sebenarnya kalau nggak ada balungan boleh menggunakan daging ya teman-teman. Boleh bagian sayap ataupun paha, disesuaikan selera aja. Ini kita aduk-aduk sampai balungannya itu tergenang air, pokoknya sampai terkena air ya teman-teman, biar nanti itu bisa meresap sampai ke dalam. Oke, kita biarkan hingga mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru tambahkan kecap manis. Aku menggunakan 3 sendok makan kecap manis. Oke, aduk-aduk dulu sebentar biar ayamnya itu terkena air yang kecap gitu ya teman-teman. Jadi nanti itu warnanya biar cantik ya, enggak belang-belang gitu. Sesekali boleh dibolak-balik ya teman-teman, biar matangnya tuh merata dan ayamnya itu cantik warnanya karena terkena kecap semua ya. Oke, ini airnya sudah menyusut ya teman-teman, seperti ini. Ini ayamnya udah empuk banget. Ini boleh banget dikoreksi rasanya, kurang apa boleh ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas bisa matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Cuma anak-anak, orang tua pun ini bakalan suka karena bumbunya meresap, gurih, manis. Dagingnya juga empuk ya teman-teman. Makan nasi hangat sama kuahnya aja udah enak banget teman-teman. Untuk langkah pertama, siapkan dulu balung ayam atau tulang ayam ya teman-teman, tapi ini tulangnya masih ada daging-dagingnya gitu. Aku menggunakan 500 gram. Kemudian siapkan cobek, masukkan 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 senti kunyit, setengah sendok teh jinten, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan micin. Ini kita ulek-ulek sampai halus.
Nah, ini bumbunya udah halus ya, kemudian siapkan minyak goreng sedikit. Kalau sudah panas, kita tumis bumbu halusnya tadi. Kita osreng-osreng sampai harum dan bumbunya tanak ya, teman-teman. Ini tuh baunya udah harum banget bumbunya. Kemudian masukkan kayu manis sedikit saja ya teman-teman, 2 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam. Ini kita osreng-osreng juga sebentar sampai aromanya keluar ya. Kalau sudah, bisa masukkan airnya sambil buat bersihin cobek ya. Oke, kemudian kita masukkan tulang ayamnya. Kalau di daerahku tulang ayam yang masih ada dagingnya ini 500 gram itu harganya 12.000 ya teman-teman. Ini aku tambahkan air lagi, berarti airnya kurang lebih itu 200 mili ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk sebentar biar tulang ayamnya itu terendam air dan nanti bumbunya itu bisa meresap ya. Ini kita masak hingga tulangnya empuk, dagingnya ya teman-teman, dan airnya itu menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini airnya udah sedikit menyusut, kita cek dulu ayamnya udah empuk apa enggak ya teman-teman. Kalau bunda-bunda mau mengganti dengan daging boleh banget ya, karena anakku itu suka kalau masih ada tulang-tulangnya gini ya teman-teman. Kalau dagingnya udah empuk, masukkan 200 mili santan, ini santan sedang ya teman-teman. Ini sambil kita aduk-aduk terus biar santannya itu enggak pecah. Dan ini kita masak hingga mendidih ya, biar nanti itu enggak mudah basi teman-teman. Kalau masaknya itu tanah, insya Allah itu tahan lama ya, awet, enggak mudah basi. Dan jangan lupa terus diaduk biar enggak pecah ya santannya. Kalau udah pas rasanya boleh kita pindahkan ke piring saji. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Rasanya ini tuh gurih banget. Daging dan tulangnya ini udah empuk ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak-anak itu sambil disesep-sesepin gitu tulangnya. Dan kuahnya ini juga ikutan gurih teman-teman, walau nggak pakai ikan atau nggak pakai dagingnya itu udah enak banget kalau dimakan pakai nasi. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah ready. Aku menggunakan tulang ayam 500 gram ini udah aku rebus ya teman-teman. Kalau nggak suka tulang ayam boleh diganti dengan daging. Oke, selanjutnya sayurannya ada wortel, aku menggunakan 3 buah, brokoli, dan juga 5 siung bawang putih seperti ini ya teman-teman. Kalau punya lada yang butir, nanti lada sama bawang putihnya dihaluskan jadi satu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku menyiapkan talenan ya buat memotong sayurannya. Kita potong-potong bulat seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai wortelnya habis. Ini wortelnya setelah dipotong-potong disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya aku mau motong-motong brokolinya ya. Ini kita potong-potong sesuai selera saja memotongnya ya sampai selesai.
Nah, setelah dipotong-potong, kita sisihkan juga untuk brokolinya ya. Selanjutnya aku mau menghaluskan bawang putihnya dan sayurannya, kita cuci dulu. Oke, setelah menghaluskan bawang putih, siapkan penggorengan ya teman-teman. Kemudian masukkan sedikit minyak goreng. Kalau sudah panas, kita tumis bawang putihnya hingga harum. Kemudian masukkan 1/4 sendok makan lada bubuk. Kalau menggunakan lada butiran boleh dihaluskan bersamaan dengan bawang putih ya teman-teman. Oke, ini kita gosong-gosong sampai harum. Kalau sudah, kita masukkan wortel yang sudah dipotong-potong tadi. Ini kita orek-orek sebentar sampai wortelnya agak layu ya. Baru kemudian masukkan brokolinya teman-teman. Ini kita masukkan semua, orek-orek dulu sebentar sampai brokolinya setengah layu. Kemudian masukkan tulang ayamnya. Ini tulang ayamnya tuh masih banyak dagingnya ya teman-teman, bukan hanya tulang saja. Selanjutnya tambahkan air kaldu yang buat merebus tulang ayamnya tadi ya teman-teman. Kalau nggak suka tulang ayam bisa diganti dengan daging ya. Oke, ini kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Kemudian masukkan setengah sendok makan kaldu bubuk rasa ayam dan 1/4 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kalau suka micin boleh ditambahkan sedikit micin ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan kita masak hingga semuanya benar-benar matang ya. Dan sayurannya empuk. Oke teman-teman, ini boleh dikoreksi rasa, kalau sudah pas bisa matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Dimakan sama nasi hangat bakalan nikmat, nambah nasi terus. Ini salah satu makanan favorit anak-anakku ya. Walaupun sederhana ya, dan bumbunya juga simpel, tapi rasanya enak banget. Bikin anak-anak jadi lahap makan. Masukkan dulu bahan-bahannya, buncis tomat, wortel, tomatnya tomat merah dan tomat hijau ya. Kemudian pastinya ada tulang ayam yang masih ada dagingnya sedikit-sedikit gitu ya teman-teman. Kalau mau diganti daging bisa banget ya. Karena judulnya ini tulang ayam, jadi aku menggunakan tulang ayam. Oke, bumbu lainnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, dan juga jeruk ya teman-teman. Oke, kita masak dulu air. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan tulang ayamnya. Pastikan tulang ayamnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Oke, kita masukkan semua. Ini mau aku tambahkan garam 2 sendok teh, micin 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, ini kita tutup dan kita masak sampai empuk. Oke, sambil nunggu tulangnya mateng, aku mau potong-potong dulu buncisnya.
Aku menggunakan buncis 15 buah ya teman-teman, kita potong-potong agak memanjang seperti ini. Kemudian 1 buah wortel kita potong-potong. Ini memotongnya menggunakan pisau seperti ini ataupun pisau biasa nggak apa-apa ya. Ini biar lebih cantik aja penampilannya ya teman-teman. Aku potong-potong kecil seperti ini, lakukan sampai selesai. Selanjutnya potong-potong juga tomatnya. Aku motongnya memanjang seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera. Ini mau menggunakan tomat hijau semua ataupun tomat merah semua nggak apa-apa ya. Disesuaikan aja apa yang ada di rumah teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau iris-iris bawang putih terlebih dahulu. Aku menggunakan 4 siung bawang putih ya. Selanjutnya iris tipis-tipis juga bawang merah, gunakan 5 siung bawang merah. Lakukan sampai selesai. Kemudian aku menggunakan cabai rawit galak teman-teman 10 buah ya, atau bisa juga disesuaikan untuk cabenya mau pedas ataupun enggak, bisa disesuaikan saja. Kita potong-potong bulat-bulat kecil seperti ini, lakukan sampai selesai. Kemudian 1 ruas jari lengkuas potong-potong dan 3 lembar daun salam. Kita kembali ke tulang ayam yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Ini udah mendidih airnya. Dan ini bisa dikoreksi kalau udah empuk, udah sesuai selera, udah sesuai keinginan. Kemudian bisa masukkan bahan-bahan yang sudah diiris tadi ya. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, dan daun salam. Ini bumbunya tanpa ditumis ya teman-teman, kita masak sampai mendidih biar enggak bau langu. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan buncis dan wortel yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian ini kita masak sampai sayurannya empuk dan matang ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar saja biar tercampur merata. Kemudian ini kita masak ya sampai matang teman-teman, kita tutup dulu pancinya. Oke, ini sudah mendidih ya teman-teman. Masukkan 1 saset kecap manis. Ini boleh menggunakan merek apapun sesuai selera. Kita masukkan semua, aduk-aduk biar semuanya tercampur merata. Dan kita masak sebentar ya teman-teman. Dan ini boleh dikoreksi rasa. Bisa dites juga ayam dan sayurannya udah matang, udah empuk atau belum ya teman-teman. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan tomatnya. Kita masukkan semua tomatnya dan juga jeruknya ya teman-teman, gunakan jeruk wedang 2 buah ya. Untuk jeruk nipisnya bisa diganti dengan asam jawa ya. Oke, kita aduk-aduk sebentar, dikoreksi rasa kembali. Kalau sudah pas, bisa matikan api kompornya. Dan ini sudah siap untuk dinikmati ya, teman-teman.
Oke, menu simple hari ini sudah siap. Semoga suka sama resepnya. Karena ini tuh rasanya enak, seger, asem. Pokoknya wajib banget dicobain resepnya. Oke, teman.